Wih, ada sambaran besar. Wah, besar ini teman-teman. Ya, hari ini kita akan mancing lagi. Ini masih di sekitaran Pantai Malunda. Tepatnya itu ada di Dusun Topo. Jadi kita mancing casting lagi. Ini saya pakai joran UL yang sambung 4. Kita akan coba casting mulai dari sana sampai ke sana. Kita akan berjalan menyusuri pantai ini. Oke, kita akan coba lemparan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada sambaran. Ya, untuk lemparan pertama belum ada sambaran. Lemparan kedua kita coba mainkan umpannya. Ya, seperti inilah teknik casting. Kita harus memainkan umpan agar ikan target kita itu bisa terpancing atau tertarik untuk menyambar umpan yang kita ini. Dapat strike ya. Ikan apa kira-kira ini? Agak lumayan tarikannya ini. Wah, sepertinya baby GT ini. Baby GT ini. Dan ternyata ikan sejuta umat, ikan yang terlalu agresif untuk di daerah pinggiran pantai. Ini namanya ikan kerong-kerong atau kalairo kata orang di sini. Tidak apa-apa, kita simpan saja dulu. Agak besar ini ukurannya. Lemparan ketiga. Alhamdulillah, lemparan kedua tadi sudah ada sambaran. Kita coba lagi mainkan umpannya seperti ini. Ini buat ibu-ibu yang belum tahu teknik casting atau teknik mancing yang digunakan oleh suaminya ketika pergi mancing. Nah, seperti ini yang biasa yang dilakukan. Salah satunya adalah teknik casting dengan cara melempar umpan ke laut, kemudian umpannya kita mainkan dengan harapan ikan yang ada di bawah laut ini tertarik untuk menyambar umpan. Memang sedikit capek, tapi tidak apa-apalah. Hitung-hitung ini juga olahraga. Apalagi kita ini mancingnya kan cuma pada saat waktu libur saja. Ketika sudah masuk waktu kerja, ya kita tidak mancing lagi. Jadi waktu mancing yang saya lakukan itu hanya Sabtu dan Minggu ketika libur kantor atau libur sekolah. Ini kalau sudah ada sekitar 10 lemparan tidak ada sambaran lagi, kita akan bergeser ke sebelah sana. Oh iya, ini sekarang jam sekitar jam 6:30. Jadi kita mancing casting itu bagusnya itu kita lakukan di pagi hari atau sore hari. Itu waktu-waktu yang biasanya ikan lagi agresif untuk memakan umpan. Nah, seperti itu saya lihat di tengah laut itu ada ikan yang lompat-lompat. Sepertinya ada predator atau ikan besar yang ingin memangsa ikan kecil yang sedang lompat-lompat itu. Coba lempar ke sana.
Nah, coba kita bergeser ke sana dulu. Hari ini saya mancing sendiri ya. Biasanya saya itu ditemani sama Om Yakub. Halo Om Yakub, kalau lihat video ini, ayolah kita mancing bareng sekali-sekali lagi. Sudah lama tidak mancing bareng ini. Jadi buat yang belum tahu, Om Yakub ini punya channel YouTube namanya Halunda Fishing, channel khusus mancing. Jadi di situ dia biasa membagikan video-video mancingnya. Om Yakub ini adalah pemancing senior. Dia yang mengajari saya cara memancing teknik casting ini. Bahkan dia juga yang mengantar saya untuk pergi beli joran pancing. Jadi untuk kegiatan mancing seperti ini, khususnya untuk teknik casting, ini bukan pekerjaan ya, bukan kita mencari ikan untuk dijual, tapi ini semata-mata hanya sekedar hiburan atau untuk mencari mencari lauk untuk kita makan-makan digoreng. Jadi kalau kita sudah dapat 2, 3, itu sudah cukup untuk kita makan hari ini. Tidak ada. Kita bergeser lagi ke sana dulu. Wih, dapat lagi. Ikan apa ini? Ay, sepertinya ini ikan kerong-kerong lagi. Iya betul, ikan kerong-kerong. Ternyata di spot ini banyak sekali ikan kerong-kerong. Wih, dapat lagi. Ikan apa ini? Ikan kalero lagi kah? Dan ternyata kalero lagi. Kerong-kerong. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, di sana ada ikan besar. Gede. Wih, ada lagi sambaran. Lepas. Tuh di laut ada ikan besar. Ya, kita coba lempar ke sana. Oh, ikan hiu itu kelihatan siripnya. Iya, ikan hiu. Kelihatan tidak ini di kamera? Sepertinya tidak ya, karena jauh. Iya, itu ikan hiu lagi memangsa. Mangsa penyu. Kasihan penyunya itu. Kelihatan tidak ini di kamera? Itu di sana ada penyu yang sepertinya sekarat. Saya juga biasa mancing di sini. Saya itu dapat ikan
sepa atau ikan apa namanya ya, ikan GT itu lumayan besar di tempat ini. Jadi makanya saya suka mancing di tempat ini. Apalagi jaraknya juga dekat dari rumah, hanya sekitar 3 kilo. Wih, ada sambaran besar. Wah, besar ini teman-teman. Mudah-mudahan tidak lepas. Kalau ini sudah bisa dipastikan ini adalah ikan GT ini. Ikan target kita hari ini. Ikan enak. Om Yakub, lihat Om Yakub, sambarannya Om Yakub. Apakah Om Yakub tidak rindu dengan sambaran-sambaran seperti ini? Ayolah Om Yakub. Nah, itu kan? Apa saya bilang, sudah pasti ini ikan baby GT. Terasa dari jenis tarikannya. Nah, ini ikan target kita hari ini. Ini namanya ikan GT. Udah 4 ekor. Nah, ini di sini ada banyak batu. Ini air kalau pasang, airnya bisa sampai ke sini. Makanya tembok ini rusak. Nah, di tempat-tempat yang seperti ini ada batunya seperti ini, itu biasanya banyak ikan baby GT. Nyangkut di batu, nyangkut di popo. Orang baik tadi itu guys. Orang baik. Umpan saya nyangkut di air. Jadi dia inisiatif untuk menolong, untuk melepaskan sangkutan di air itu. Dan setelah dicek, ternyata umpan saya itu nyangkut di popok. Jadi ini pelajaran untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang popoknya sudah tertampung di rumah. Kalau bisa itu popoknya jangan dibuang langsung ke laut. Kalau bisa ditanam ke tanah, supaya ikan-ikan yang di laut itu tidak berkurang atau tidak tetap bisa bermain di pinggiran, karena pinggiran laut yang bersih. Kalau kotor, jelas ikan-ikan tidak akan ada di pinggiran. Walaupun sebenarnya sih saya juga terkadang, karena saya juga punya anak 2, semuanya masih pakai popok, saya juga terkadang buang popoknya itu di muara. Jadi tidak menutup kemungkinan popok yang ada di sini ini atau sampah-sampah yang ada di sini itu adalah ulah saya juga. Jadi kita harus introspeksi diri masing-masing. Bismillah. Seperti tadi itu bapak, dia mengeluh, bukan mengeluh sih, tapi semacam pemberitahuan untuk kita semua, bahwa dia mengatakan bahwa hasil tangkapan ikan kita di laut itu sudah berkurang gara-gara terlalu banyak sampah yang ada di pinggiran laut. Jadi dia itu nelayan asli. Dia mencari ikan dengan cara menjaring. Dia mau masang jaring di pinggiran laut. Jadi otomatis kalau banyak sampah seperti popo ya, sampah-sampah itu akan ikut terjaring juga. Sampahnya dapat, ikannya tidak ada. Jadi kembali lagi, kita masyarakat harus sadar. Sepertinya sudah tidak ada sambaran ini. Rencana kita akan pindah spot sebentar. Baiklah kawan-kawan, kita sudahi dulu mancing kita hari ini di spot ini. Kita akan coba pindah ke spot yang lain. Mudah-mudahan di spot yang lain masih ada sambaran.
Halo. Oke. Akhirnya kita sampai di spot selanjutnya. Ini di sekitar pantai warung Indonesia, Bukit Tinggi, Malunda. Jarak dari spot yang pertama tadi itu sekitar 5 kilo. Cukup ekstrim juga perjalanannya karena ada kuburan. Mudah-mudahan tadi waktu kita lewat tidak ada yang terganggu. Baiklah teman-teman, kita sudahi mancing kita hari ini. Ternyata di spot yang kedua ini juga tidak ada sambaran. Jadi cukup sampai di sini dulu kegiatan mancing kita kali ini. Sampai jumpa di kegiatan mancing berikutnya. Jadi saya perlihatkan ini spotnya. Nih spotnya ya. Nah di sini ada genangan air. Oke, sampai jumpa. Bye bye.